The whole secret lies in confusing the enemy so that he cannot fathom our real intent. Rusia mengkritik keras keputusan Amerika Serikat untuk memasok sistem roket dan amunisi canggih ke Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan peningkatan resiko konfrontasi langsung antara kedua negara adidaya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, pada Rabu 1 Juni 2022, beberapa minggu lalu, mengatakan kepada kantor berita negara RIA Novosti bahwa Moskow memandang bantuan militer Amerika ke Ukraina sangat negatif. Yang dimaksud Ryabkov adalah sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS, sebuah peluncur roket ganda yang dapat menyerang dengan presisi pada target jarak jauh. Washington mengatakan akan memasukkan sistem ini ke dalam paket bantuan militer senilai 700 juta US dollar atau sekitar Rp 10 triliun. Paket ini diumumkan pada Rabu. Pejabat senior administrasi Amerika mengatakan Ukraina telah memberikan jaminan bahwa rudal HIMARS tidak akan digunakan terhadap target di dalam Rusia. Kami telah bergerak cepat untuk mengirim Ukraina sejumlah besar persenjataan dan amunisi sehingga dapat bertempur di medan perang dan berada dalam posisi terkuat di meja perundingan, tulis Presiden Joe Biden dalam sebuah opini di New York Times. Saat ditanya ihwal prospek konfrontasi langsung antara Amerika dan Rusia, Ryabkov mengatakan setiap pengiriman senjata yang terus berlanjut akan meningkatkan pula resiko perkembangan semacam itu. Lebih lanjut, dia menyalahkan Washington karena meningkatkan permusuhan di Ukraina. Amerika tidak melakukan apapun demi menemukan semacam solusi. Itu persis sama selama bertahun-tahun sebelum dimulainya operasi militer khusus, katanya. Mengapa Rusia begitu khawatir tentang HIMARS? Mang Dalang akan menjelaskan kepada kalian apa itu HIMARS, senjata yang menjadi momok yang menakutkan bagi pasukan Rusia. Sistem roket artileri mobilitas tinggi atau M142 HIMARS adalah peluncur roket ringan multiple yang dikembangkan pada akhir 90-an untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Dipasang pada rangka M1140, Angkatan Darat standar HIMARS membawa 6 roket atau rudal MGM-140 ATACMS di truk 5 ton family di Off Medium Tactical Vehicle atau FMTV. Baru Angkatan Darat Amerika Serikat dan meluncurkan seluruh multiple launch rocket system family of munition atau MFOM. Amunisi HIMARS dapat dipertukarkan dengan MLRS M270A1, namun hanya mampu membawa satu pot daripada dua standar untuk varian M270 dan A1. Peluncurnya adalah C130 yang dapat diangkut dengan sasis awalnya diproduksi oleh BAE System Mobility dan Protection System atau sebelumnya Armor Holding Aerospace and Defense Group Tactical Vehicle System Division, produsen peralatan asli FMTV pada tahun 2010. Produksi sasis diambil oleh Oshkosh Corporation. Ini berakhir pada 2017. Baik sasis dan sistem peluncur sekarang diproduksi oleh Lockheed Martin Missile and Fire Control di Camden, Arkansas. Sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS adalah versi ringan dari M270 Multiple Launch Rocket System atau MLRS HIMARS yang memasang satu pot yang dapat menampung 6 roket atau satu rudal. Desain pot identik dengan pot kembar yang dilengkapi dengan M270 yang memberikan HIMARS 50% daya tembak. Jendela truk peluncur terbuat dari kaca dan lapisan safir. HIMARS juga diuji sebagai peluncur umum untuk kedua roket artileri dan varian peluncuran permukaan selam rem dari rudal anti pesawat AMRAAM. Pada bulan Oktober 2017, Korps Marinir HIMARS menembakkan roket saat berada di laut terhadap target darat untuk pertama kalinya dari dek dermaga transportasi amfibi USS Anchorage, yang menunjukkan kemampuan sistem untuk beroperasi saat berada di kapal untuk mengirimkan tembakan presisi dari jarak dekat. Melawan pertahanan pantai,
Perangkat lunak penargetan kendaraan telah dikerjakan ulang sehingga dapat menembak dengan lebih baik saat berada di platform peluncuran yang terus bergerak dengan bermanuver. Pada tahun 2007, Angkatan Darat Singapura mengusulkan mengakuisisi sistem HIMARS. Paket tersebut mencakup 24 peluncur HIMARS, 9 truk FMTV 5 ton dan pot HE GMLRS SM31, ditambah peralatan dan layanan pendukung serta komunikasi yang terkait. Paket yang diusulkan ini terkait karena tidak melibatkan roket MLRS Terara M26 pada akhir 2009. Singapura menerima pengiriman unit tembak HIMARS pertama dan mencapai kemampuan operasional penuh. Batalion ke-23 Artileri Singapura menugaskan baterai HIMARS pada tanggal 5 September 2011, menandai unit HIMARS pertama yang sepenuhnya dipandu oleh GPS. Pada 5 Februari 2010, Pasukan Bantuan Keamanan Internasional atau SAF untuk Afghanistan mengindikasikan dalam siaran pers bahwa diperkirakan 2 roket ditembakkan dari unit HIMARS jatuh 300 meter dari target yang dimaksud dan menewaskan 12 warga sipil selama operasi Mostarak. SAF menangguhkan penggunaan HIMARS sampai tinjauan penuh atas insiden tersebut. Seorang perwira Inggris kemudian mengatakan bahwa roket tepat sasaran, bahwa sasaran itu digunakan oleh Taliban dan penggunaan sistem telah diaktifkan kembali. Laporan menunjukkan bahwa kematian warga sipil disebabkan oleh penggunaan perisai manusia oleh Taliban. Kehadiran warga sipil di lokasi itu diketahui oleh pasukan SAF. Pada tanggal 21 Oktober 2010, laporan Network Times dikreditkan HIMARS dengan membantu serangan NATO di Kandahar dengan menargetkan persembunyian komandan Taliban, memaksa banyak untuk melarikan diri ke Pakistan setidaknya untuk sementara. Pada November 2015, Angkatan Darat Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mereka telah mengerahkan HIMARS ke Irak, menembakkan setidaknya 400 roket ke ISIS sejak awal musim panas. Detasemen HIMARS dikirim ke Pangkalan Udara Al-Assad dan Pangkalan Udara Al-Takadum di Kebergunduran Al-Anbar pada tanggal 4 Maret 2016. Pada tanggal 4 Maret 2016, Angkatan Darat Amerika Serikat menembakkan roket ke Suriah untuk mendukung pemberontakan Suriah yang memerangi ISIL untuk pertama kalinya dengan peluncur yang berbasis di negara tangga Yordania. Pada Januari 2016, Lockheed mengumumkan HIMARS telah mencapai 1 juta jam operasional dengan pasukan Amerika Serikat, mencapai tingkat kesiapan operasional 99%. Pada tanggal 26 April 2016 diumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengerahkan HIMARS di Turki dekat perbatasan dengan Suriah sebagai bagian dari pertempuran dengan ISIL. Pada awal September, media internasional dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan bahwa HIMARS yang baru dikerahkan telah menyerang target ISIL di Syria dekat perbatasan Turki. Pada Oktober 2016, HIMARS ditempatkan ke Qayyarah Airfield West, sekitar 65 km selatan Mosul, mengambil bagian dalam pertempuran Mosul. Pada 14 Juni 2017, sebuah HIMARS dikerahkan di Al-Tanf, Suriah untuk mendukung pemberontakan yang didukung Amerika Serikat di daerah tersebut. Pada 24 Mei 2018, serangan HIMARS menewaskan 50 pejuang dan pemimpin Taliban di Musa Qala, Afghanistan. 3 proyek menghantam gedung dalam rentang waktu 14 detik. Pada bulan September 2018, pasukan pendukung AS berkoordinasi dengan pasukan Demokrat Suriah yang berjuang untuk mengalahkan ISIS di Suriah Timur dalam kampanye di Deir ez-Zor. Terkadang menyerang posisi ISIS dengan roket HIMARS sebanyak 30 roket per hari. Sistem HIMARS yang digunakan dalam operasi dukungan ini terletak di Omar Oilfield, sekitar 25 km di utara target yang dikendalikan ISIS. Demikian kiprah senjata MLRS Made in Amerika terkait HIMARS. Senjata yang sangat dikhawatirkan oleh Rusia karena diturunkan dalam bantuan terhadap Ukraina dalam melawan Rusia.